Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, di ayat sebelumnya sudah kita sebutkan ya, Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan membalas istihza, perolokan mereka. Wa yamudduhum, dan Allah akan mengulur kepada mereka fi tughyanihim ya'mahun, di mana mereka akan terus tenggelam di dalam kesesatan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan waktu untuk mereka, mengulur-ngulur waktu untuk mereka, supaya apa? Supaya lebih berat lagi siksanya. Sebagaimana sudah kita sebutkan ya akhi, bahwa tanda orang yang diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah biarkan ia dengan kesesatannya. Allah tidak berikan siksa dia di dunia, tidak. Dibiarkan sampai Allah berikan siksanya untuk dia semuanya dalam api neraka. Ya Rasulullah SAW sabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia ini. Wa idza arada bi'abdin syarra, sebaliknya apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, Allah tahan ya siksanya di dunia ini. Dibiarkan ia terus-menerus berbuat dosa. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan semua sanksi-sanksinya di hari kiamat secara sempurna. Tentunya akhi, siksa akhirat lebih kejam, lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada siksa apa? Dunia. Maka kalau kita melihat di zaman sekarang orang kafir kok enak-enak aja, ya, bahkan mereka kaya raya. Orang-orang munafik kok enak-enak aja hidupnya, bahkan Masya Allah diberikan kesenangan. Ya memang demikian. Kenapa? Karena Allah biarkan mereka dengan kemunafikan dan kekafirannya itu, ya, tujuannya supaya azabnya di hari kiamat lebih keras, lebih syadid. Adapun orang yang beriman, alhamdulillah, ketika mereka jatuh kepada maksiat, Allah berikan kepada mereka sanksi. Sanksinya berupa apa? Terkadang sakit, dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terkadang musibah-musibah yang menimpa yang lainnya. Kenapa? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dia. Sebagaimana dalam hadis yang pernah saya sampaikan juga ya, ada seorang sahabat sedang berjalan. Di tengah jalan bertemu dengan seorang sahabiyat. Dan sahabiyat ini dulu waktu masih jahiliyah, dia seorang pelacur. Dan sahabat ini tahu. Pokoknya sahabat ini menggoda si wanita ini. Lalu kemudian si wanita ini berkata, "Mah, jangan begitu. Kita sekarang sudah Islam. Allah sudah hilangkan kesyirikan dari diri kita.
Maka si laki-laki ini pun pergi, tapi dia pergi sambil ngeliatin perempuan itu, Pak. Terus dia sambil ngeliatin gitu, pas dia ngadep ke depan tembok, jedot gitu kan. Ya. Akhirnya kemudian orang ini datang ke Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Anta mimman aradallahu bika khaira. Kamu masih diberikan oleh Allah kebaikan. Kamu masih diinginkan oleh Allah kebaikan. Artinya kamu langsung diberikan sanksi waktu itu juga. Kejedot. Ya, antum pergi ke mall, ngeliatin perempuan-perempuan yang cantik, yang seksi. Ya. Tahu-tahu kejedot. Alhamdulillah. Pulang ke rumah tahu-tahu pusing, puyeng. Alhamdulillah. Yaitu sanksi di dunia sebelum di akhirat. Ya. Kita lanjutkan, Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang munafik itu. Ya. Membeli ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan apa? Dengan petunjuk. Artinya tadinya mereka sudah dapat petunjuk gitu loh. Mereka mengucapkan syahadat, mereka masuk Islam, walaupun masuk Islamnya pura-pura. Ya. Akan tetapi ternyata mereka lebih memilih kemunafikan. Mereka lebih memilih kesesatan dan menggadaikan hidayah yang telah Allah berikan kepada dia. Ya. Maka dia beli kesesatan itu dengan menggadaikan apa? Hidayah. Jadi uangnya itu hidayah, Pak. Barangnya itu apa? Kesesatan. Maka dia beli kesesatan dengan uang hidayah. Oh, ini subhanallah, ya, mengerikan. Makanya Allah mengatakan apa? Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidak akan pernah beruntung perdagangan mereka itu. Kewajiban kita adalah ya membeli akhwat Islam azanillahu yakum hidayah. Kita beli surga walaupun dengan harta-harta kita, walaupun dengan jiwa raga kita. Bagi kita di hadapan surga, di hadapan hidayah, dunia itu menjadi remeh. Maka kita beli hidayah dengan uang, ya. Walaupun kita harus berkorban dengan uang, dengan air mata, dengan darah, untuk membela ya keimanan kita, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatal Islam, maka Allah mengatakan wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah kalau seperti itu. Artinya orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah lalu mereka tukar dengan kesesatan dan mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah, bagaimana akan mendapatkan hidayah ya? Makanya ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, hidayah sunnah, dikasih oleh Allah hidayah ilmu, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ya untuk beramal soleh. Jangan kemudian kita gadaikan nih hidayah yang mahal begini, akhi, akibat kemaksiatan kita. Ya, banyak orang masya Allah, dia tadinya rajin nuntut ilmu, rajin masya Allah beramal soleh, sholat tahajud dan yang lainnya. Tapi rupanya ya akhwat Islam, dia tergoda dengan dunia, dia diberikan kedudukan yang tinggi, dia diberikan oleh Allah kesenangan, akhirnya dia gadaikan hidayah tersebut. Kenapa? Dia lebih memilih kehidupan dunia, dia lebih memilih ya kesenangan dunia. Maka orang seperti ini sama saja ya membeli kesesatan dengan uang apa? Hidayah yang dia miliki. Nasallallahu salamata wal afiyah.
Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang-orang munafik. Apa kata Allah? Mathaluhum, di sini Allah akan memberikan dua permisalan. Permisalan yang pertama, permisalan dengan api. Permisalan yang kedua, permisalan dengan apa? Ya, dengan air. Ini suara apa ya? Kencang bener, kayak ada hujan gitu. Kipasnya bisa matiin nggak? Dimatiin aja. Iya. Perumpamaan yang pertama yaitu perumpamaan dengan apa? Api. Itu dalam surat 17-nya itu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan perumpamaan yang kedua dengan apa? Air hujan. Dan dua-duanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Api manfaatnya Masya Allah besar untuk kehidupan manusia, Pak. Air pun juga manfaatnya untuk kehidupan besar juga, Masya Allah. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang pertama itu dengan api. Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara." Perumpamaan mereka orang-orang munafik ini seperti siapa? Kamathalil ladzi istauqada nara. Seperti orang yang meminta api. Istauqada yastauqidu. Di sini Allah tidak mengatakan kamathalil ladzi auqada. Auqada itu artinya menyalakan. Kalau ini istauqada itu wazannya istaf'ala, Pak. Yang punya makna talabul wuqud, artinya minta apa? Api. Kenapa mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini dengan istauqada? Karena cahaya yang mereka miliki itu bukan dari mereka, tapi dari kaum mukminin. Mereka tidak punya cahaya sebetulnya. Makanya Allah mengatakan istauqada, talabal wuqud, ya, meminta kepada kaum mukminin, meminta, ya. Ketika mereka mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka mereka pun dipelihara darah mereka. Mereka pun dipelihara harta mereka. Bahkan mereka pun diperlakukan sebagai seorang kaum mukminin. Orang munafik itu ya memperlihatkan keislaman, iya. Makanya Rasulullah SAW menyikapi mereka sebagai muslim tidak? Iya. Ya. Maka Allah mengatakan alladzi istauqada nara. Seperti orang yang meminta api. Untuk apa? Ya, supaya dia bisa terang dengan apinya tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Falamma adha'at ma haulahu." Dan ketika api itu telah menerangi yang ada di sekitarnya. Allah tidak mengatakan ketika api itu telah menerangi dirinya, tidak. Tapi Allah mengatakan ketika Allah telah menerangi yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena orang munafik ini tidak bisa mengambil apa? Ya, manfaat dari api itu, ya akhwal Islam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan adha'at itu kepada nar. Kemudian ya cahayanya untuk yang ada di sekitarnya. Sementara dia tidak. Maka Allah mengatakan falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka Allah pun hilangkan cahayanya. Bayangkan cahayanya sudah hilang, yang ada tinggal apinya. Maka mereka berada di dalam kegelapan dan dalam ya api yang sangat panas sekali. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan perumpamaan di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang ketika berbicara tentang ayat ini, beliau ya berkata, menafsirkan tentang ayat ini, Masya Allah, ya, penafsiran beliau bagus sekali tentang ayat ini. Beliau berkata, kata beliau, "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara." Syabbaha subhanahu a'da'ahu al-munafiqin biqaumin awqadu naran litudhi'a lahum wa yantafi'u biha. Di sini Allah memberikan perumpamaan kepada musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang munafikin itu.
Itu bagaikan orang yang menyalakan api supaya mereka bisa mendapatkan manfaat darinya. Ya, tapi ketika kemudian api itu telah terang, ya, mereka sudah bisa melihat dengan api tersebut, ya, apa yang terjadi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala padamkan dia sehingga akhirnya dia pun tidak bisa melihat kembali. Sehingga pada waktu itu, ya akhul Islam, mereka tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari api. Ikhwatul Islam, ya, ini orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ketika mereka telah diperlihatkan oleh Allah jalan kebenaran, dan orang munafik itu, ya, mereka berkumpul dengan Rasulullah, mereka berkumpul dengan kaum mukminin, mereka melihat ayat Allah turun, bahkan mereka pun juga melihat kebenaran Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata mereka sendiri yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa? Ya, pelajaran-pelajaran wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Maka ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Allah hilangkan nur mereka, nur. Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Coba perhatikan, Pak. Allah menyebutkan binurihim. Sedangkan nur itu kan tunggal bentuknya. Dan jamaknya nur apa? Anwar. Jamaknya nur apa? Anwar. Tapi kenapa Allah menyebutkan binurihim? Allah tidak mengatakan bianwarihim. Tapi ketika Allah menyebutkan zulumat, kegelapan, Allah sebutkan dengan bentuk jamak. Perhatikan, dhahaballahu binurihim, nur di sini tunggal. Wa tarakahum fi zulumat, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Ya. Di sini kata Al-Hafidz, kata Imam Ibnu Qayyim, sebuah faidah yang bisa kita petik. Apa itu? Ya, kata beliau, wa ta'ammal kaifa qala Allahu dhahaballahu binurihim. Coba perhatikan firman Allah di sini. Dhahaballahu binurihim fa wahadahu. Allah jadikan kata nur itu mufrad, tunggal. Kemudian Allah berfirman wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah biarkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan. Fa jama'aha. Allah sebutkan kegelapan itu dengan bentuk jamak. Kenapa kata beliau? Fa innal haqqa wahidun wa huwa siratullahil mustaqim alladzi la sirata yusilu bihi siwah. Ini memberikan sinyal bahwa kebenaran di sisi Allah hanya satu. Iya. Kata beliau, yaitu jalan Allah yang tidak mungkin seorang hamba sampai kepada Allah kecuali dengan jalan itu saja. La bil ahwa wal bidah, kata beliau, wa huwa ibadatu wahdahu la syarikalah. Yaitu hakikatnya adalah beribadah kepada Allah bima syara'ahu ala lisani rasulih SAW, sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada yang melalui lisan Rasulullah SAW. La bil ahwa wal bidah wa turuqil kharijina amma bu'itha bihi rasuluhu minal huda wa dinil haq. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan bid'ah, bukan pula dengan tata cara orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda dengan kebatilan, kata beliau. Fa innaha muta'addidatun mutasya'ibah. Kebatilan itu banyak. Macam-macamnya banyak. Sedangkan kebenaran hanya satu. Maka dari itu, ya akhwat Islam, ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah mengatakan apa? Semuanya di neraka kecuali satu. Kata Imam Asy-Syatibi, ya, mengomentari ini menunjukkan bahwa kebenaran di sisi Allah hanya satu. Ya. Dan ini kata beliau tidak bertabrakan dengan firman Allah, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam.
Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan-jalan keselamatan. Loh, kok situ disebutkan jalan-jalan keselamatan? Kan banyak di situ jalan-jalan keselamatan. Kata beliau, jalan-jalan keselamatan di sini kembali kepada satu jalan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan-jalan keselamatan ini maksudnya jalan-jalan ketaatan, Pak. Salat, zakat, puasa, haji. Makanya ditafsirkan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan subulus salam itu yaitu ketaatan-ketaatan. Ya, seperti salat, Pak, ya sedekah, puasa, haji. Banyak ketaatan itu. Tapi kebenaran di sisi Allah hanya satu, ya akhal Islam. Enggak mungkin banyak. Makanya ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami jalan yang lurus. Allah jadikan sirat di situ berbentuk tunggal. Allah tidak mengatakan ihdinas surut. Sirat kan zamannya ya surut. Allah tidak mengatakan berikan kami hidayah kepada jalan-jalan yang lurus. Tapi Allah katakan berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Allah juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalanku yang lurus. Allah sebutkan tunggal juga. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan selain jalannya, Allah katakan jalan-jalan yang lainnya. Karena memang kebenaran di sisi Allah hanya satu, akhi. Sedangkan kebatilan itu banyak. Iya. Maka Allah mengatakan dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan apa? Pertama, kegelapan kekafiran. Yang kedua, kegelapan kemunafikan. Yang ketiga, kegelapan kemaksiatan. Nah, itu mereka berada dalam kegelapan-kegelapan itu, ya akhal Islam. Iya. Wa tarakahum fi dhulumat, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Kenapa? Sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Di saat mereka orang-orang munafik itu sudah mendengar ayat-ayat Allah yang seharusnya mereka mengambil manfaat darinya, tapi ternyata mereka tidak mengambil manfaat. Mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Maka Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Di hari kiamat pun mereka dalam kegelapan. Iya. Allah mengatakan, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Karena mata tidak mungkin bisa melihat kalau gelap. Mata itu kalau bisa melihat kapan, Pak? Kalau ada cahaya. Ya. Cahaya yang dimaksud oleh Allah tentunya di sini, akhi, cahaya iman, cahaya hidayah. Mata hati tidak akan bisa melihat kalau tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya hidayah. Tapi kalau mata hatinya itu gelap gulita, dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa. Bahkan seringkali dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, na'udzubillah. Sallallahu alaihi wal afiyah. Makanya Allah menyebutkan setelahnya apa? Summum, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Summun, mereka itu apa? Tuli. Ya. Maksudnya tuli di sini apa? Torek telinganya? Enggak. Hatinya, Pak. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kegelapan maksiat, kekafiran, kemunafikan. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Sulit ya akhal Islam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mendahulukan pendengaran. Ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, kemudian mata, kemudian hati. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan pendengaran dulu, Pak. Ini memberikan kepada kita isyarat bahwa pendengaran itu lebih kuat daripada yang lain untuk menuntut ilmu. Allah menciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan pendengaran dulu, Pak. Ketika
ya janin berada di dalam perut ibu, yang Allah jadikan dulu pendengaran, mata belum bisa melihat, hati belum bisa memahami. Makanya kalau kata para dokter ya, janin ketika masih di perut ibu itu sudah bisa mendengar percakapan ya orang tuanya. Maka Allah ciptakan dulu telinga, kemudian apa? Mata. Melek dia setelah keluar baru bisa melihat, tapi belum punya pemahaman. Baru kemudian setelah besar diberikan oleh Allah pemahaman. Makanya Allah menyebutkan telinga dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Tuh lihat, pendengaran. Wal absar, kemudian baru penglihatan. Wal afidah, baru kemudian pemahaman. Masya Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan di sini juga telinga dulu. Summun, mereka tuli. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Awalu ya yang pertama kali seseorang menuntut ilmu itu apa? Al-istima'. Dengarkan. Baru kemudian apa? Ya, setelah dia mendengar baik-baik, baru kemudian dipahami, kemudian dihafalkan. Itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya antum lihat anak-anak ya, anak-anak kecil itu kalau antum suruh ngapalin sambil ngelihat susah Pak. Umur 3 tahun, anak-anak kecil itu lebih cepat kalau ngedengerin Pak, dikasih diulang-ulang terus kasetnya tuh, lama-lama hafal, bahkan lebih bisa hafal daripada pendengar, daripada apa? Penglihatan. Maka Allah mengatakan summun, mereka tidak mendengar, tuli. Bukmun, bukmun itu artinya bisu. Maksudnya bisu apa? Mereka tidak bisa bicara, Bu? Tidak, maksudnya mereka tidak bisa mengucapkan kebenaran. Dan mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata yang itu bermanfaat untuk kehidupan mereka. Iya, untuk mengucapkan kebenaran keluh lidah mereka itu. Untuk mengucapkan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar enggak. Masya Allah, lisan mereka itu keluh Pak. Makanya lihat ya, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, untuk mengucapkan Allah saja berat Pak. Ya, mereka ganti dengan ucapan Tuhan atau yang di atas. Untuk mengatakan Allah itu aja udah keluh bener. Kenapa? Karena subhanallah ya, hati itu ketika jauh dari Allah, lisan pun juga keluh untuk mengucapkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati penuh dengan kegelapan, kemunafikan dan kekafiran, maka lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat ya zikir dan yang lainnya pun susah Pak, sulit Masya Allah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Summun bukmun umyun. Umyun itu apa artinya? Buta, tidak bisa melihat. Ya, summun bukmun umyun, tidak bisa melihat kebenaran. Bayangkan kalau ini semua sudah ditutup oleh Allah, pendengarannya sudah tidak bisa mendengar kebenaran, penglihatannya sudah tidak bisa melihat kebenaran. Apa yang terjadi Pak? Maka Allah mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka kalau sudah seperti itu, mereka tidak akan pernah kembali kepada kebenaran. Masya Allah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan yang kedua. Apa perumpamaan yang kedua? Allah mengatakan au kasayyibin minas sama fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Atau seperti sayyib, sayyib itu hujan. Minas sama yang Allah turunkan dari langit. Allah ya di sini mengumpamakan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Seperti air hujan. Karena memang Masya Allah mirip Pak. Air hujan manfaat tidak? Manfaat.
Bayangkan kalau tanah itu tidak diguyur air hujan, Pak. Kering nggak, Pak? Kering, kerontang. Atau air hujan tuh jatuh di tanah yang tandus. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Longsor. Ya nggak, Pak? Banjir. Kenapa? Karena tanahnya tidak bisa apa? Menerima dengan baik. Demikian pula hati itu bagaikan tanah. Kalau tanahnya subur, gembur, air hujan turun, insya Allah manfaat. Bahkan bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Tapi kalau air hujan, kalau tanahnya keras, ya nggak bisa nampung, ya nggak bisa apa? Menyerap, cuma bisa nampung aja. Nah kalau hujannya kebanyakan, ya kayak sekarang nih, ya akhirnya tergenang, bukan banjir. Ya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau seperti itu jadinya bagaimana, Pak? Maka dari itulah ya akhwat Islam, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang indah sekali. Allah mengatakan au kasayyibim minas sama. Atau seperti air hujan dari apa? Ya, dari langit. Seperti air hujan dari langit. Tapi fihi dzulumat, di situ ada kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Sebagian ulama mengatakan artinya kegelapan kekafiran. Sebagian mengatakan artinya ayat-ayat mutasyabihat. Karena ayat-ayat mutasyabihat itu ya terkadang sulit untuk dipahami kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah apa? Kekuatan pemahaman. Banyak orang ya akhwat Islam ya dengan ayat-ayat mutasyabihat itu dia tergelincir. Fihi dzulumat. Di dalam air hujan itu, di dalam hujan itu ada dzulumat, kegelapan. Kenapa Allah menyebutkan kegelapan di situ jamak juga, Pak? Karena memang kalau hujan, ya kata Syekh Utsaimin yang dimaksud dengan dzulumat di sini pertama gelapnya hujan, yang kedua gelapnya awan, dan yang ketiga gelapnya malam. Ya, gelapnya apa? Malam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di situ air hujan tersebut ya akhul Islam terdapat padanya kegelapan-kegelapan. Fihi dzulumat wa ra'du wa barq. Di situ ada ra'd, guruh. Di situ ada barq, apa itu? Kilat. Ya. Kata Ibnu Qayyim, karena maksud daripada ra'd, guruh, artinya ancaman. Sedangkan barq, kilat, artinya janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam wahyu Allah ini, Pak, ada ayat-ayat mutasyabihat. Tapi di sana juga ada janji dan ancaman. Ancaman berupa api neraka, janji tentang surga. Demikian pula hal-hal ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat-ayat yang membongkar kedok-kedok orang-orang munafikin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Tapi lihat orang munafik itu, Pak. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Hadaral maut. Allah menjadikan tangan mereka itu di telinga mereka. Karena takut daripada apa? Suwaik. Suwaik itu apa? Halilintar. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang beriman mereka mengambil manfaat dari air hujan. Sementara orang-orang munafikin mereka tidak mengambil manfaat dari hujan. Akan tetapi mereka disibukkan dengan apa? Kegelapannya. Dengan apa? Dengan kilat yang menyambar. Dengan apa lagi?
dengan gurunya. Dengan apa, akhi? Ya, akhi. Dengan apa tadi sebutkan? Hah? Apalagi? Kemudian? Hah? Baik, udah nggak ngantuk kan? Jahit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, ya. Fihi dzulumat wa ra'd wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan apa? Telinga mereka di apa? Tangan mereka di telinga mereka. Artinya apa? Kata Ibnu Qayyim, mereka itu melihat kepada perintah-perintah Allah itu sesuatu yang menakutkan. Dengan ancaman-ancaman Allah itu sesuatu yang menakutkan. Kalau orang beriman mendengar perintah Allah, mereka pahami betul, mereka laksanakan baik-baik. Mendengar ancaman Allah, langsung mereka takut kepadanya, maka mereka pun tinggalkan maksiat-maksiat. Kalau orang munafik enggak. Mendengar perintah Allah, mereka langsung melihat, ini berat. Ketika Allah perintahkan haji, aduh, haji nanti saya keluar duit gini, gitu, gini. Nanti capek di jalan, nanti gimana, aduh. Akhirnya apa, Pak? Ketika mereka melihat kepada beratnya itulah, langsung malas mereka. Langsung, gampang lah, hajinya gampang aja, nanti aja. Kenapa? Karena mereka melihat kepada apa? Beratnya, bukan melihat kepada apa? Manfaatnya. Kalau orang beriman, enggak masalah berat, yang penting dapat pahala besar insyaallah. Iya, enggak apa-apa. Haji Masya Allah memang berat, tapi pahalanya besar, Allah wajibkan kepada saya. Sedangkan orang munafik cuma melihat kepada, waduh, gimana nih? Jadi akhirnya mundur duluan, tidak berani. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Mau menuntut ilmu, dia mikir, aduh nanti gimana saya nggak bisa ngamalin. Ya, kalau kebanyakan ilmu saya nggak bisa ngamalin, dosa saya. Aduh, udahlah saya nggak menuntut ilmu. Nah kan, jadi bukannya berusaha mengambil manfaat, tapi sudah apa? Ketakutan duluan ya akhal Islam. Nah inilah ya akhal Islam di antara sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai kita seperti itu, karena memang syaitan berusaha ya akhal Islam. Ya bagaimana caranya supaya kita itu ya jauh dari kebaikan ya akhal Islam. Ya Allah mengatakan, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sa'iq. Mereka jadikan telinga mereka di jari mereka di telinga mereka minas sa'iq, karena halilintar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga membuka tentang kedoknya orang munafik, menyebutkan tentang sifat-sifat mereka itu. Sehingga mereka ketakutan. Maka ya akhi, ya, jangan sampai kita seperti itu terhadap Al-Quran. Ya, kita mendengar Al-Quran tuh, orang beriman tuh kata Allah apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Ini orang beriman. Iya. Orang yang beriman itu ketika Allah turunkan Al-Quran bergembira. Mereka merasa senang, Masya Allah. Tapi orang munafik enggak, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah itu, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan kepada mereka surat Al-Quran, di antara orang munafik berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turun ayat itu? Maka Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, dengan Allah turunkan Al-Quran, bertambah keimanan mereka dan mereka pun bergembira. Lalu Allah mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan, dengan Allah turunkan Al-Quran, bertambah. Apa itu? Rijs. Apa itu rijs? Ya, kenajisan, di samping kenajisan yang ada di hati mereka itu. Makanya apa, lihat Pak, kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini
Ya, mengajarkan terorisme. Waduh, ini orang munafik nih, Pak. Kenapa? Kayak gini nih ayatnya, persis. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ketakutan dengan perintah-perintah Allah. Ketakutan dengan syariat-syariat Allah. Dianggap syariat Allah ini ekstrim. Dianggap syariat Allah ini wah, ya. Enggak sesuai dengan zaman. Inilah ya akhal Islam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam, ya muhitun bil kafirin, meliputi orang-orang kafir itu. Artinya orang-orang kafir itu ya akhal Islam, ya, kekafiran mereka itu tidak bermanfaat sama sekali untuk kehidupan mereka. Di akhirat pun Allah liputi mereka dengan api neraka. Setiap kali mereka mau keluar dari api neraka, ya, dibuang lagi ke dalam api neraka. Tidak akan pernah mereka bisa lari dari api neraka. Demikian pula di dunia. Orang-orang kafir itu pun ya akhwal Islam, ya, diliputi oleh ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan hidup di dunia. Hatinya itu Masya Allah jadi sempit dalam kehidupan dunia itu. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir, ya, petir itu menyambar mata-mata mereka. Ili syiddatihi wa quwwati fi nafsi wa dha'fi basairihim wa adami thabatiha lil iman. Kata Ibnu Katsir, artinya saking kuatnya itu, ya, peringatan-peringatan Al-Qur'an, sudah begitu iman mereka lemah lagi. Sehingga akhirnya peringatan-peringatan Al-Qur'an itu, ya, hampir-hampir menyambar mata-mata mereka, dan mereka pun kemudian hampir-hampir goyah, bahkan kemudian lari. Ya, kenapa? Karena Al-Quran tuh, Pak, sudah saya sebutkan tadi seperti air hujan. Nah, air hujan itu kalau tanahnya nggak bagus, malah petaka, Pak. Kalau air hujan itu turun sementara tanahnya tandus, longsor. Demikian pula ketika hati itu banyak penyakit, hati itu dipenuhi kekufuran, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya wahyu, Masya Allah, akhirnya bukannya bertambah, ya, hidayah yang ada di hatinya, tapi malah bertambah kemunafikan mereka dan penyakit-penyakit mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir, kata Allah, ya, kilat itu menyambar mata mereka. Kata Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, yakadu muhkamul Quran yadullu ala auratil munafiqin. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang bersifat muhkamat hampir-hampir membuka kedok orang munafik itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa orang-orang munafik, bagaimana sifat-sifat mereka. Tapi Allah tidak menyebutkan nama mereka satu persatu. Ya. Berkata Ibnu Abbas dari riwayat Sa'id bin Jubair, yakadul barqu yakhtafu absarahum ay li shiddati dhau'il haqqi. Artinya saking kuatnya cahaya kebenaran itu. Ya. Sehingga hampir-hampir menyambar mata mereka itu. Maka Allah mengatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adhama 'alaihim qamu. Ya, ketika telah terang, ketika ada kilat kan terang, maka mereka pun berjalan. Dan ketika gelap, maka mereka pun diam. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mereka mengambil dari ayat-ayat Allah itu yang sesuai dengan hawa nafsunya aja. Kalau pas nguntungin,
diambil. Kalau nggak diuntungin, dibuang. Mereka tidak ambil itu, ya akhwal Islam. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan periwayatan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ini termasuk periwayatan yang sahih, ya akhi. Walaupun memang sudah saya pernah jelaskan bahwa Ali bin Abi Thalhah tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Akan tetapi perantara antara Ali bin Abi Thalhah sudah diketahui sehingga ya sahih periwayatannya insyaallah. Kata Ibnu Abbas, kullama adha'a lahum masyaufi, setiap kali kilat itu bersinar, ya bercahaya untuk mereka, maka mereka pun berjalan padanya. Kata Ibnu Abbas apa? Kullama asabal munafiqina min izzil Islam itma'annu ilaih, wa in asabal Islam nukbatun qamu liyarji'u ilal kufur. Ketika kaum muslimin diberikan oleh Allah kemenangan, maka mereka pun merasa tenang dengannya karena mereka dianggap muslim. Tapi ketika kaum muslimin ditimpa kekalahan, maka mereka pun berdiri siap-siap untuk kembali kepada kekufuran. Karena memang orang munafik begitu Pak, lihat kalau Islam yang menang ya ikut Islam, kalau Islam yang kalah ya bagi mereka untuk meninggalkan Islam nggak masalah, gampang kok. Itu ya makanya orang munafik itu bunglon Pak, wajahnya dua. Ya, Allah musta'an wa la tiklan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, kata Ibnu Abbas, wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggir jurang. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Kalau ia ditimpa kebaikan, dia tenang imannya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tapi ketika ia ditimpa musibah, ia kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemunafikan. Sungguh ia merugi di dunia dan akhirat. Ini keadaan orang yang munafik itu Pak. Jadi imannya itu di tepi jurang. Mereka kuat imannya kalau ternyata ditimpa kenikmatan aja, kesenangan aja. Tapi ketika ditimpa musibah, udah goyang imannya tuh. Banyak di antara kita terkadang seperti itu Pak. Ketika dikasih kenikmatan, ya Masya Allah lagi banyak uang, imannya juga kuat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia, dikasih cobaan, mulai itu Pak, goyang, mulai dia suudzon sama Allah. Ya, mulai dia hampir terbawa oleh kemunafikan atau kesesatan. Subhanallah. Memang manusia ini macam-macam ya. Ada yang kalau ditimpa kesenangan kuat imannya. Ada sebaliknya Pak. Ketika susah imannya kuat gitu Pak. Pas ditimpa kesenangan kolab imannya. Iya. Ada yang seperti itu. Jangan sampai seperti kita dua-duanya kita nggak mau. Kita dalam keadaan apapun juga kita usahakan iman kita tetap kuat. Ditimpa kesenangan bersyukur, ditimpa kesusahan bersabar. Karena itulah sifat orang-orang yang beriman. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita dihindarkan dari penyakit kemunafikan ya akhwal Islam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.